Samad dari tim Planning Konsep yang akan bertugas sebagai pembawa acara sekaligus moderator dalam kegiatan hari ini. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan dan foto bersama, kemudian pemaparan materi oleh narasumber, dan kemudian sesi tanya jawab, dan acara terakhir adalah penutupan. Dan sedikit informasi kepada teman-teman sekalian bahwa link presensi akan kami kirimkan sekitar 30 menit sebelum acara berakhir ya teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara kita dengan membaca doa agar kegiatan ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Eh, Baik, selanjutnya mari kita mendengarkan sambutan dari Mbak Diniarti selaku founder dari Planning Concept. Kepada Mbak Diniarti kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Rasa syukur yang sangat mendalam kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita bisa bertatap muka via Zoom untuk sama-sama belajar dan tumbuh pada kegiatan Planner Space episode 3 dengan tema Geo-Innovation for Sustainability, Transforming Geospatial Data with AI and Geovisualization. Kegiatan Planner Space ini merupakan wujud komitmen kami untuk terus bisa berkontribusi pada bidang teknologi geospasial dan perencanaan wilayah dan kota sebagai pilar penting dalam mendukung berbagai aspek pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Dengan mengintegrasikan inovasi geospasial, AI, dan geovisualisasi, kita memiliki peluang besar untuk menciptakan solusi cerdas yang dapat membantu menghadapi tantangan global saat ini. Nah, pada siang hari ini, kita akan sama-sama mendengar para ahli profesional yang akan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pandangan mereka terkait dengan inovasi teknologi geospasial. Di tengah-tengah kita sudah ada narasumber yang sangat luar biasa. Ada Pak Sanji yang merupakan dosen Departemen Sains Informasi Geografi UGM, dan sekarang ini beliau sedang postdoctoral Research Fellow di Department of Complex City Science, University of Tokyo. Dan ada Pak Dani Laksono yang merupakan dosen Departemen Teknik Geodesi UGM, dan beliau sedang menempuh pendidikan S3 di Departemen Computer of Science, City University of London. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan wawasan di komunitas kecil kami, serta kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam kegiatan ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih dan selamat mengikuti webinar Planner Space episode 3 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dani. Terima kasih Mbak Dini atas sambutannya. Semoga menjadi pembuka yang baik untuk acara kita hari ini. Selanjutnya, eh, kita akan foto bersama sebelum memasuki sesi utama. Diharapkan kepada teman-teman untuk menggunakan background yang telah disediakan ya teman-teman. Untuk sesinya ada 4 sesi. Eh, Silahkan kameranya dibuka. Oke, saya mulai ya. Untuk sesi pertama di slide pertama, satu, dua, tiga. Oke, kemudian slide kedua, satu, dua, tiga. Lalu slide ketiga, satu, dua, tiga. Slide keempat, satu, dua, tiga. Paling males kalau Ingrid yang kayak gitu. Aku lagi. Oke, Iya, ada dong. Ada orang lain. terima kasih Orang masa teman-teman. Eh,
Kini kita memasuki sesi utama, yaitu pemaparan materi oleh narasumber luar biasa kita, ada Bapak Sanji dan juga Bapak Dani. Eh, Tanpa berlama-lama, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari kedua narasumber kita. Yang pertama adalah dari Bapak Dr. Sanjiwana Arja Kusuma SSI MJIS. Beliau adalah seorang dosen di Departemen Sains Informasi Geografi Universitas Gadjah Mada dan juga sekarang beliau sedang menempuh postdoctoral research fellow di Department of Complexity Science di Universitas Tokyo, Jepang. Dengan fokus riset GIS, remote sensing, machine learning, deep learning, dan juga beberapa fokus riset lainnya. Eh, Selanjutnya, narasumber kedua kita adalah Bapak Dani Puguh Laksono, STMN. Beliau merupakan dosen dan peneliti di Departemen Teknik Geodesi dan Geomatika Universitas Gadjah Mada dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan di GI Center City University of London dengan fokus penelitian Visual Analytics and Geovisualization. Baik, tanpa memperpanjang waktu, untuk sesi pertama saya persilahkan kepada Bapak Sanji. Eh, apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, terdengar. Suara Ya, saya terdengar? enggak, Pak, terdengar. Oke Baik, ya. Pak, untuk waktu pemaparan sekitar kurang lebih 20 menit, enggak, Pak. Ya, siap. Kepada Bapak Sanji, kami persilahkan dengan hormat. Baik. Terima kasih Mbak Dania atas introduction-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan mungkin selamat pagi ya di Pak Dani. Salam kenal teman-teman sekalian dari Planning Concept dan terima kasih atas undangannya. Izinkan saya untuk memaparkan sedikit terkait dengan perkembangan eh, QAI ya. Jadi bagaimana AI dikawinkan dengan geospatial teknologi. Eh, Sedikit meralat, mungkin saya tidak terlalu expert sebenarnya. Saya masih belajar untuk AI dan perkembangan AI juga cepat ya. Jadi memang proses pembelajarannya itu juga berpacu dengan waktu dan yang dipelajari juga cukup banyak. Jadi memang nanti dalam um, mempelajari uh, terkait dengan AI, QAI itu masih akan terus berkembang seperti itu. Share screen saya sudah kelihatan belum ya? Oke, Pak, udah, Pak. Benar ya, oke. Ya, baik. Tadi perkenalannya sudah ya. Saya dosen di Departemen Geographic Information Science, dan saya biasa dipanggil Sanji. Jadi kalau nanti ada pertanyaan mungkin juga bisa ke email saya di sini. Nanti juga di slide yang saya berikan ke panitia sudah ada email saya. Baik, outline presentasinya di siang hari ini saya bagi menjadi 6 bagian secara general. Eh, Memang 20 menit nanti mungkin agak cepat ya beberapa hal, dan memang tidak akan secara detail kita bahas terkait dengan beberapa perkembangan yang terjadi di teknologi AI sekarang ini. Nanti kita mulai dengan datanya dulu, lalu machine learning models, lalu penggunaan deep learning dan predictive analytics-nya, serta bagaimana AI digunakan untuk decision support, dan ditutup di akhir nanti satu hal terkait dengan opini dari saya, mungkin ya seperti itu. Dari pengalaman menggunakan AI dan pengalaman mengolah data geospasial, beberapa hal yang bisa jadi pertimbangan kita ke depan, bagaimana sebenarnya kita bisa memanfaatkan AI ataupun mungkin mengoptimalkan penggunaan AI di kemudian hari. Em, ya, mungkin ini sudah sering juga dilihat dari teman-teman sekalian ya yang berkecimpung di bidang machine learning ataupun mungkin berkecimpung di bidang geospatial data analytics atau di urban planning juga, bahwa ada Mohon satu maaf standar sebelumnya. ya. Mohon maaf Slide-nya sebelumnya, nggak Pak. bergerak ya. Ya, Pak. Bapak di presenter mode bukan di presentation mode. Oke, sebentar saya share ya yang screen aja kali ya. Oh, slideshow-nya ini ya. Gini, benar? Iya, Pak. Oke, siap. Oke. Ya, kasih. Makasih, Pak. Sama-sama. Ini saya pindah slide, kelihatan ya?
sudah pindah ya. Sudah, Pak. Oke. Ya. Jadi di AI atau ya machine learning lah kita kita bilang sebetulnya itu ada tiga pipeline utama ya. Jadi feature pipeline bagaimana kita dari data kita bersihkan, kita ubah, terus kita berikan anotasi, lalu kita siapkan untuk pembuatan training. Jadi masuk ke training pipeline. Jadi di prosesnya di feature pipeline ini kita mencoba untuk memperbaiki data, membersihkan data karena data yang kita dapatkan biasanya ya kotor gitu ya. Jadi perlu dibersihkan dulu dan digunakan setelah bersih itu nanti dimasukkan ke dalam training pipeline. Nah, di training pipeline ini baru kita mencoba untuk rekonstruksi atau mengkonstruksi model AI yang mau kita pakai karena ada banyak algoritma yang bisa kita gunakan. Setelahnya kita set untuk training environment-nya apa yang mau dipakai, loss function-nya apa yang mau digunakan, berapa epoch akan di running, learning rate-nya berapa. Nah, itu yang dilakukan apakah ada feature selection. Nah, itu juga di training environment-nya kita setting. Setelahnya kita evaluasi, lalu kita lihat hasil evaluasinya. Setelah kita apa katakanlah puas dengan modelnya, baru kita masukkan ke kita jadikan itu sebagai inisial model gitu ya. Nah, inisial model ini setelah kita evaluasi bagus, baru kita masukkan ke inference ke data baru untuk kita gunakan, kita testing juga generalisasinya dengan data baru, lalu kita cek apakah sudah bagus atau belum. Kalau belum berarti kita perlu training ulang atau kita perlu tambahkan data. Nah, setelah kita punya final model, baru masuk ke deployment dan data generation. Jadi kurang lebih pipeline-nya itu seperti ini untuk yang generate model AI. Jadi panjang ya sebenarnya. Nah, di dalam prosesnya sebenarnya di feature pipeline ini yang cukup besar ya porsinya. Sekitar 80% itu nanti kita berusaha untuk membersihkan data, karena itu yang sebetulnya memang menjadi kendala untuk menggenerate model yang bagus, itu kita perlu data yang berkualitas. Nah, di GeoAI itu ini adalah satu konsep yang diperkenalkan oleh Lee dan Su ya 2022, bagaimana transdisciplinary research yang menggabungkan antara AI dan juga geospasial atau geospasial big data. Ini yang berusaha untuk dikembangkan di bawah payungnya GeoAI. Nah, di dalamnya memang ada transdisciplinary ya antara computer vision technology, computer vision development, computer science dan computer vision development, dan juga practical spatial application-nya. Jadi yang bagaimana nanti kita menggunakan prinsip spasial, prinsip-prinsip geografi, geospasial big data itu masuk ke dalam pembuatan model. Karena ada perbedaan dari data geospasial dibandingkan dengan data lain, di mana kita memang ada koordinat sistem atau spasial arrangement yang itu nanti bisa terlihat dari data gitu ya. Jadi itu yang nanti akan bisa menggambarkan juga distribusi dari data yang kita gunakan, dan itu nanti akan diolah dari menggunakan artificial intelligence atau machine learning seperti itu. Nah, ini adalah konsep dari GeoAI, big picture view-nya. Jadi memang kita memerlukan pemahaman di bagian spasialnya juga memerlukan pemahaman juga di bagian dari algoritma ataupun model yang akan kita gunakan seperti itu. Nah, dari data pre-processing, jadi kita punya raw data yang ingin kita ubah menjadi informasi. Itu kan sebenarnya konsep dari AI ya. Nah, geospatial data kita tahu banyak sumbernya, ada remote sensing, ada data lain dengan koordinat, bisa data frame, bisa save file, bisa data yang kita ambil dari web page gitu ya. Atau kita punya data point clouds atau voxel yang berasal dari data leader atau data lain yang kita koleksi. Nah, ini adalah sumber-sumber datanya. Nah, data yang kita gunakan itu memang formatnya berbeda dengan data yang biasa dipakai di image yang lain gitu ya, non spasial. Dan juga kita punya banyak variasi ya, diverse ya. Ada yang radar, ada yang optical, ada yang lidar, lalu juga mereka punya multispektral gitu ya. Jadi memang multi dimension datanya, dan itu memerlukan treatment yang berbeda ketika nanti kita akan gunakan dalam pembuatan model machine learning. Jadi memang ada koreksi, ada data loader yang perlu kita custom. Lalu kita perlu lihat juga noise atau missing datanya, apakah ada seperti awan gitu ya di data remote sensing, itu yang perlu kita lihat, dan kita perlu koreksi atau kita perlu perbaiki atau kita perlu isi datanya yang hilang itu. Nah, sama juga seperti data vektor ya.
ada data yang topologinya error, ada yang atributnya tidak komplit, itu kan sering kita lihat. Jadi memang di awal itu akan banyak memperbaiki data gitu ya supaya bisa bagus datanya dan kita bisa gunakan untuk pembuatan model machine learning. Nah, sebelum memang nanti kita masuk ke model machine learning itu juga perlu tahu unit analisis yang mau digunakan itu apa, apakah pixel atau apakah kita bergerak di level satu poligon tentang lahan tertentu, bentuk lahan tertentu, atau nanti kita akan lebih luas gitu ya di level administrasi gitu. Jadi memang kita perlu define unit analisisnya sehingga kita bisa tahu sebetulnya mau kita gunakan untuk input itu apa saja gitu ya. Nah, ini yang perlu disiapkan sih dari data-data yang kita punya dan terutama data geospasial untuk membuat model yang bagus gitu. Nah, di sini juga catatan di akhir bahwa untuk machine learning model itu kita butuh data yang banyak, bervariasi. Jadi mencakup seluruh variasi yang kita miliki. Katakanlah kalau saya mau memetakan vegetasi, oh berarti vegetasi tipe apapun yang ada di area yang mau kita petakan itu variasinya terwakili di data trainingnya gitu. Ya. Itu yang penting. Dan kualitas data itu tadi yang kita harus lihat juga. Jadi nanti kalau di kualitas data tentunya ada banyak yang bisa dicek ya. Ada posisi, ada atribut, ada completeness, ada horizontal position ya tadi linkage source-nya seperti apa, lalu kapan diambil dan seterusnya. Jadi ini perlu kita cek supaya kita tahu oh datanya yang kita pakai memang up to date, complete, dan dia akurasinya bagus. Jadi tidak ada error propagation ke model yang mau kita kembangkan. Nah ini yang satu hal yang juga perlu kita cek. Nah sekarang kita masuk ke machine learning model ya. Jadi sebetulnya machine learning apapun yang di-generate atau yang dikembangkan itu bisa diterapkan di data-data geospasial. Nah, sekarang ini ada dua tipe sebenarnya, ada generatif AI, ada diskriminatif AI. Jadi kalau generatif AI itu create new data, kalau diskriminatif AI itu classify existing data. Jadi yang pemetaan, segmentasi itu biasanya menggunakan diskriminatif AI. Nah, kalau generatif AI nanti kita bisa membuat data baru, membuat data sintesis biasanya, atau denoising, nah itu bisa pakai generatif AI. Nah, gambar yang di kanan ini contoh dari generative AI di image, di computer vision. Itu contoh dari diffusion model gitu ya. Ada satu algoritma yang bisa digunakan untuk mengenerate data dan ini juga sebenarnya banyak digunakan di remote sensing saat ini. Mulai digunakan, belum banyak sih, cuma sudah mulai digunakan di penginderaan jauh. Nah, untuk strategi trainingnya itu juga bisa dibedakan jadi beberapa tipe, supervised, unsupervised, semi-supervised learning, dan reinforcement learning. Jadi ini berbeda dari segi strategi dan juga pembuatan modelnya dari training datanya. Jadi supervised kita yang feed data, kita punya data, kita gunakan itu untuk modelnya supaya belajar. Unsupervised ini nanti modelnya yang melihat distribusi data dan mengklasterkannya. Nah, di semi supervised kita punya model digunakan untuk memprediksi satu data dulu, lalu datanya itu kita gunakan kembali untuk membuat model yang lebih bagus gitu ya, itu semi supervised learning. Jadi kita punya mix label dan unlabeled data. Nah, sedangkan di reinforcement learning ini biasanya lebih ke punishment and reward. Jadi nanti modelnya akan secara unsupervised sebenarnya, tapi berdasarkan dari rule yang kita buat untuk menyelesaikan suatu tasking dan itu taskingnya akan digunakan parameternya untuk dipakai dalam running modelnya gitu ya. Jadi di sini reinforcement learning tidak pakai data tapi kita pakai tasking dan nanti modelnya akan si agentnya akan bergerak sendiri dan nanti dia akan diberikan reward apabila berhasil atau diberikan punishment ketika gagal. Jadi itu akan bisa memperbaiki performa modelnya seiring dengan waktu. Jadi ini berdasarkan running strateginya seperti itu. Oke, dan algoritma ya ini juga banyak sebenarnya. Jadi unsupervised, supervised, reinforcement learning ada banyak algoritma yang bisa dipakai dan taskingnya juga berbeda-beda gitu ya. Supervised learning ada forecasting, prediction, lalu ada kalau di unsupervised itu bisa untuk visualisasi, melihat cluster dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa tasking yang bisa dilakukan oleh model-model machine learning tersebut. Baik. Nah, untuk sekarang kita masuk juga ke deep learning ya, deep learning dan computer vision untuk geospatial data interpretation. Nah, deep learning ini sekarang memang sudah banyak dipakai atau digunakan atau dipilih gitu ya untuk pemetaan atau mengenali data dari
Oh, sorry, disable AI companion. Oke. Untuk mengenali pola atau pattern dari data gitu. Nah, di deep learning ini banyak model yang sudah diadopsi juga dari model NLP, jadi Natural Language Processing, dan memang didesain dan banyak digunakan karena dia bisa mengcapture spatial configuration ya, untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan objek. Nah, ini yang bisa membantu dalam pembuatan pemetaan, analisa, dan monitoring data-data geospasial atau fenomena geospasial. Nah, ini salah satu contoh yang sering dipakai, convolutional neural network, mungkin sudah sering melihat ya. Jadi kita punya gambar, masuk ke proses konvolusi menggunakan kernel moving window, nanti ada proses pooling untuk mengumpulkan feature-nya, lalu nanti ada proses konvolusi lagi, dan seterusnya sampai pooling, dan di akhir ada satu feature maps yang sudah dikumpulkan, di pooling di paling akhir, dimensinya sudah paling kecil, dan ini di flatten atau diubah menjadi bentuk vektor, masuk ke fully connected layer, dan dari fully connected layer ini yang dihitung menjadi probability apakah dia satu objek tertentu atau bukan, seperti itu. Nah, di sini dia belajar dari pola spasial, di mana di dalam proses iterasi yang di-adjust itu adalah bobot yang ada dalam kernel ya. Jadi nanti dalam setiap kernel itu akan di-adjust supaya dia dapat prediksi yang paling akurat. Sehingga memang dalam prosesnya ketika kita punya konvolusi yang berkali-kali seperti ini, itu parameternya akan besar gitu ya. Jadi di sini di proses konvolusi itu yang dipelajari adalah bobot plus bias. Jadi learnable parametersnya di dalam proses konvolusi ini adalah bobot plus bias ini yang digunakan. Nah, ini satu algoritma. Yang satu lagi yang sekarang juga sudah banyak digunakan itu adalah Fission Transformer. Nah, berbeda dengan konvolusi, Fission Transformer ini lebih melihat dari susunan, gitu ya, susunan dari kata. Karena transformer itu sebetulnya dia sequence data, bukan kata aja, tapi ada time series. Dan dia banyak digunakan di data-data sequence. Nah, bagaimana menerjemahkan transformer ke dalam computer vision atau image itu dengan menggunakan patch position ya. Jadi kita punya satu image yang dipecah. Jadi image-nya dipecah seperti ini. Mohon maaf, saya lihat pointernya dulu ya ini. Jadi image-nya dipecah. Nah, dipecah ini baru dijejerkan gitu ya. Nah, di sini nanti akan dilihat posisi dari setiap patch ini, apakah dia punya kecenderungan untuk memiliki kedekatan dengan objek-objek tertentu atau gambar-gambar tertentu. Sehingga memang dipelajari dalam proses Fission Transformer itu adalah position embedding gitu ya. Jadi bagaimana dia punya kecenderungan untuk bersebelahan dengan objek tertentu atau gambar tertentu atau patch tertentu. Nah, setelahnya nanti baru masuk ke dalam transformer encoder, di mana di sini nanti yang dipelajari itu adalah query key value untuk melihat sebetulnya setelah dari gambar ini biasanya dia punya kecenderungan dengan susunannya dengan apa sih gitu ya objek yang ada di sebelahnya. Nah, ini dibandingkan dengan CNN, dia tidak melihat struktur, dia tidak melihat tekstur ya. Jadi yang dilihat itu adalah susunan. Nah, keunggulannya dari Fission Transformer dibandingkan dengan CNN itu adalah kemampuannya untuk melihat long range dependency. Jadi kalau CNN itu biasanya kita pakai moving window kan dengan ukuran tertentu, misalkan 3x3 atau 5x5 atau 7x7 ya. Nah, disitulah kelemahan utama dari CNN itu adalah receptive field-nya yang fix pada ukuran tertentu. Sehingga kalau misalnya kita punya hubungan antara objek yang berada di pojok ini dengan yang berada di pojok kanan ini, itu dia tidak bisa mengkonekkan itu. Nah, itu yang problem jadi dari CNN. Sedangkan yang di transformer, dia akan melihat bagaimana apakah ada hubungan misalkan antara objek ini dengan yang di bawahnya. Itu bisa dilihat dengan menggunakan transformer. Jadi long range dependensinya dia lebih bagus gitu ya. Nah, memang ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari CNN versus transformer. Jadi CNN spasial hierarkinya terlihat lebih efisien dan juga dia memiliki ekosistem yang lebih established ya karena CNN sudah banyak dikembangkan dan juga robust. Nah, Fission Transformer kelebihannya di global attention, scalability, dan dia state of the art performance-nya memang sekarang banyak menggunakan transformer. Cuman kelemahan yang utamanya di transformer itu dia adalah high data demand. Jadi memang dia butuh data yang ukurannya cukup besar gitu ya. Computational overhead karena banyak yang dikalkulasi termasuk parameter gitu.
terus memang dia lebih lambat. Ada banyak matriks computation yang berada di dalam pembuatan model transformer ini. Jadi transformer ini memang ketika dia harus perform bagus, dia butuh banyak data dibandingkan dengan CNN yang dia tidak memerlukan banyak. Dia memerlukan banyak data, tapi tidak sebanyak yang transformer. Nah itu yang perbandingan antara CNN dan Vision Transformer. Tapi dua-duanya dia melihat bagaimana spatial configuration itu digunakan dalam mengekstraksi informasi. Ya, itu tadi terkait dengan dua algoritma utama yang sering digunakan. Lalu biasanya sering digunakannya buat apa sih? Ada object detection, ada object localization. Ini sering digunakan detecting urban structures. Lalu misalkan ada bencana, kita melihat mana yang rumah yang rusak atau yang hancur gitu ya. Atau klasifikasi dan regresi gitu ya. Jadi land cover mapping, risk mapping analysis, carbon forest accounting ini juga sering digunakan menggunakan AI seperti itu. Nah, untuk case urban planning ini ada satu penelitian yang bagus dari Sanchez et al. 2022. Ini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan ya, yang bisa dilakukan untuk menggunakan AI untuk transportasi, prediksi demografik, economic development, environmental housing, land use, zoning, dan community development. Involvement itu beberapa yang bisa atau sering dilakukan bisa dilakukan dengan menggunakan AI. Nah, ini satu hal yang pernah kita lakukan juga melihat suitability dari housing development gitu ya di Sleman. Jadi kita menggunakan beberapa algoritma machine learning yang kita gabung menjadi ensemble voting classifiers, lalu kita mendapatkan peta probabilitas mana sih sebenarnya area yang cocok untuk dikembangkan jadi permukiman. Nah, ini satu hal yang juga bisa di-generate dengan menggunakan model machine learning ataupun ya model machine learning ya, ataupun bisa pakai shallow learning, bisa pakai deep learning. Ada satu studi juga yang cukup menarik, ini adalah memprediksi keramaian setelah bencana gitu ya. Ini satu model deep learning yang menggunakan data mobilitas temporal dan melihat bagaimana setelah bencana kita bisa prediksi nanti crowd-nya itu berada di lokasi mana gitu ya. Ini yang satu penelitian cukup menarik yang bisa dilihat dari teman-teman nanti kalau misalkan tertarik untuk membaca ini gitu. Tapi memang data yang agak susah di Indonesia adalah mobilitas ini, kita perlu cari datanya bisa diambil dari mana gitu ya untuk mobilitasnya. Kalau ini dia bekerja sama dengan satu provider kayaknya, jadi bisa tahu mobilitas penduduknya itu setelah bencana dan mobilitas penduduk normalnya itu seperti apa. Nanti setelah bencana dia bisa tahu juga dia punya datanya juga. Jadi memang di Indonesia mungkin yang agak sulit mungkin datanya. Tapi menarik sih sebenarnya penelitiannya. Oke. Nah, tadi terkait dengan beberapa aplikasi. Nah, sekarang saya cerita sedikit terkait dengan perkembangannya. Jadi saat ini sudah ada yang disebut dengan foundation model. Jadi model deep learning yang punya parameter yang sangat banyak dan sudah ditrain dengan banyak data. Dan ini bisa digunakan untuk banyak tugas-tugas downstream ya. Jadi kayak segmentasi atau change detection gitu ya. Itu bisa dicoba. Ini salah satunya adalah segment analytic model. Jadi dari image ini dia sudah bisa mendeteksi mana objek-objek yang berbeda dan juga informasinya apa, misalkan ini ikan gitu ya, itu sudah bisa identifikasi tanpa menggunakan training data yang baru. Jadi ini adalah satu perkembangan saat ini dari computer vision dengan menggunakan foundation model. Saya pernah coba untuk data UAV dan beberapa objek dan juga polygon itu bisa terklasifikasikan dengan bukan terklasifikasikan, tersegmentasi dengan baik gitu ya. Nah, dari sini baru kita bisa pilih mana yang mau kita petakan, misalkan vegetasi itu bisa kita pilih gitu ya poligonnya. Jadi akan lebih cepat kalau misalnya kita bisa mengidentifikasi dengan akurat gitu ya, tanpa menggunakan training data. Jadi jatuhnya unsupervised tapi bisa langsung mendapatkan segmen yang bagus gitu, yang akurat dari data yang punya features yang sedikit. Nah, ini arsitekturnya dari segmen analytic model. Mungkin saya nggak akan banyak diskusi terkait dengan ini. Model ini memang dikembangkan oleh Meta AI. Jadi Meta sebelumnya dia masih punya Facebook ya. Facebook di dalamnya banyak image kan, makanya dia bisa mengenerate ini karena dia punya banyak image yang bisa digunakan untuk training data. Nah, satu lagi itu ada sebenarnya yang sudah dikembangkan oleh NASA ya, NASA IBM. Ini menggunakan Harmonize Landsat Sentinel untuk beberapa aplikasi. Ini pemetaan banjir, lokasi banjir.
dan ini menggunakan transformer juga sebenarnya. Di dalamnya ada VIP, ini adalah Vision Transformer Architecture yang dia gunakan untuk proses klasifikasi gitu ya. Jadi ini adalah perkembangannya. Jadi untuk foundation Ini model ngerjain menggunakan apa? data remote sensing. Oke, Sama das kamu kah? Masih sama orang? ada Mohon maaf, Kak. Eh, Tadi oh iya ya sorry. Iya. Oke, sudah kedengeran ya? Ya. Oke, ya, lanjut mungkin terkait dengan beberapa saat ini memang sudah atau sudah banyak pengembangannya untuk foundation model ya. Jadi ada SkySense, ada Remote Clip. Yang kedepannya mungkin akan banyak mereduksi tugas, mungkin yang sering berkaitan dengan data geospasial. Oh, land cover mapping, kita bisa mungkin di beberapa tahun mendatang akan bisa menggunakan foundation model. Gitu. Jadi tidak harus bikin sendiri gitu ya. Nah ini yang adalah yang menjadi arah ke depan itu. Memang ada satu benefit dan juga ada satu disadvantages gitu ya buat kita, tapi arahnya memang akan ada pengembangan banyak foundation model seperti ini. Ya, ini satu hal juga terkait dengan remote clip untuk foundation model, untuk object detection dan juga segmentation dengan data penginderaan jauh. Oke, nah pro and cons-nya ya. Jadi foundation model ini diciptakan memang karena kita berusaha untuk dapat melakukan proses transfer learning. Lalu kita bisa mengskalability-kan analisa kita gitu ya, saving time and resources. Versatile, jadi bisa banyak tasking yang bisa dilakukan dan dia punya kemampuan multimodal, mengambil informasi visual dan tekstual. Jadi nanti juga ini buat orang-orang yang tidak begitu mendalami komputasinya di AI ya, itu akan lebih lebih hambatannya lebih sedikit ya. Lower barrier to AI, jadi accessible to everyone. Dan continuous improvement, jadi kita bisa fine tune modelnya supaya nanti bisa digunakan untuk data kita gitu ya. Nah, cons dari foundation model ini significant resource, jadi datanya besar, modelnya juga punya parameter yang besar, ini komputasinya cukup besar, bias karena memang nanti kemungkinan kita punya set data yang mungkin kurang lengkap gitu ya, itu juga bisa terjadi, jadi datanya bisa bias. Lack of interpretability ini biasa kalau di deep learning, dependence on large dataset sama tadi. Overfitting, kalau kita punya data yang cenderung ke distribusi tertentu itu mungkin akan membuat modelnya menjadi overfit gitu ya. Ethical concern ini yang sering juga terjadi. Jadi misuse for harmful content creation, misinformation atau privacy violation. Jadi ini bisa terjadi dengan menggunakan foundation model. Nah, itu terkait dengan foundation model. Saya sedikit mungkin terkait dengan Gen AI, generative AI for remote sensing. Jadi ini juga salah satu yang saya kira dalam 4 tahun ini sedang berkembang gitu ya. Bagaimana penggunaan Gen AI untuk remote sensing atau geospatial data. Nah, dulu kita menggunakan yang disebut dengan Generative Adversarial Network, cuman dia lebih tidak stable. Sehingga sekarang yang dipakai itu adalah diffusion model. Gitu. Jadi diffusion model ini sudah banyak model yang dikembangkan dan itu bisa digunakan untuk banyak analisa gitu kan. Jadi ada penajaman data, lalu pemetaan gitu ya, ada chase detection, land cover classification, climate prediction, lalu generate image gitu ya. Jadi bisa membuat data baru semacam kayak DALL-E gitu ya, tapi bisa untuk data remote sensing. Waktu saya masih ada nggak, Mbak ya? Kalau kelewat saya di reminder. Oke. Eh, nah, itu tadi terkait dengan diffusion model. Jadi prosesnya diffusion model itu adalah mengenerate image from noise. Jadi kita bisa training supaya noise-nya itu distribusinya menyesuaikan dengan data yang kita punya. Gitu ya. Jadi uh, diffusion model ini dipilih karena memang saat ini dia dibandingkan dengan GAN, itu dia bisa digunakan untuk multiple application. Gitu ya. Jadi bisa untuk mapping, bisa untuk chance detection, bisa untuk generate new image, bisa untuk denoising image, bisa untuk image enhancement. Gitu. Jadi memang diffusion model ini salah satu yang sekarang banyak
dipakai. Nah, dari noise yang di-generate dari setiap tahapan ini itu juga bisa digunakan untuk prediktif tadi. Jadi dia mempelajari struktur data pada level noise yang berbeda sehingga kita bisa pakai informasi itu untuk pemetaan gitu. Jadi ini adalah satu Gen AI yang multi application. Jadi memang banyak yang sekarang ini menggunakan generative AI ini untuk atau diffusion model ini untuk beberapa aplikasi. Nah, contohnya di sini ada untuk mapping menggunakan multispectral, hyperspectral, dasar image dan juga ini object detection, denoising image dan juga classification gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita pakai gitu atau bisa kita gunakan. Jadi yang dulunya kita pikir oh generative AI creating new data gitu ya, tapi ternyata generative AI itu bisa juga dipakai untuk discriminating objects gitu, bisa untuk discriminative task. Gitu. Jadi ini memang yang ke depan akan mungkin juga jadi salah satu pengembangan yang dilakukan di GeoAI. Nah, sebelum closing mungkin ya, jadi eh, AI ini kita bisa gunakan untuk banyak hal. Jadi GeoAI specifically untuk geospatial data itu bisa kita gunakan untuk banyak hal. Um, Urban planning sustainability, jadi kita bisa pakai itu untuk monitoring environmental impact, urban sprawls, dan sustainable land use. Dan juga untuk aplikasi di critical area, disaster environmental monitoring. Lalu enhanced decision making proses juga. Nah, future direction-nya tadi beberapa adalah penggunaan generative AI untuk prediction, ada foundation model juga, ada integrasi dengan multimodal data, apalagi kalau kita pakai data geospasial atau penginderaan jauh. Nah, satu yang mungkin karena judulnya adalah AI versus sustainability ya, atau tadi ada kaitan antara AI, GAI, dan sustainability. Sebetulnya kita perlu apa? Oh ya, 5 menit. Oke. Yang sebetulnya yang perlu kita pahami juga bahwa training model AI itu punya carbon footprint yang cukup besar ya. Jadi large language model seperti ChatGPT, Llama, eh, dan beberapa model lainnya yang di-develop itu bisa menghasilkan atau membuat carbon footprint-nya itu sekitar 600.000 pounds CO2 emission gitu ya. Atau setara dengan 125 kali perjalanan bolak-balik antara New York dan Beijing. Jadi menurut dari Forbes ini. Jadi AI itu trainingnya living carbon footprint gitu. Jadi sebetulnya sustainability-nya itu masih dipertanyakan gitu ya. Meskipun dari satu studi juga kita bisa tahu bahwa kalau kita pakai AI untuk daily task itu sebenarnya bisa mengurangi banyak karbon juga. Misalkan kita ngetik gitu ya, bikin teks atau bikin esai gitu ya. Tapi jangan dijadikan alasan nanti bikin esainya terus pakai AI karena saving carbon footprint gitu ya. Tapi ini memang kalau kita bisa mengoptimalisasinya itu karbon kita akan reduce gitu ya, lebih kecil untuk gambar juga lebih kecil. Cuman proses trainingnya ini yang akan sangat memakan energi dan meninggalkan jejak karbon. Oke, terus dari situ sebenarnya saya membuat satu personal balance opinion ya, dan juga beberapa dari practical analysis yang pernah dilakukan dengan menggunakan AI, machine learning. Dan satu hal yang perlu kita pahami bahwa AI itu bagus, GWA itu menjadi satu alternatif untuk mendapatkan informasi, tapi kita tidak perlu mengglorify itu ya. Jadi kita tidak perlu untuk meng-AI-kan semua yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi pertama it may or may not work gitu. Jadi mungkin bekerja atau mungkin tidak bekerja atau mungkin terlalu 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 eh, terlalu bagus kalau kita pakai, bukan terlalu bagus ya, terlalu berlebihan kalau kita pakai itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kita sebagai insan yang punya ilmu itu harus memiliki proses thinking untuk melihat dari beberapa points ini. Pertama, problem complexity. Kalau kita punya problem yang nggak terlalu kompleks, nggak usah pakai AI pun mungkin bisa gitu ya. Jadi itu yang perlu kita pahami pertama. Yang kedua adalah data and feature alignment. Kita cocokkan antara data yang kita punya dengan feature-nya dan informasi yang mau kita petakan gitu kan. Bisa nggak sih sebetulnya dipetakan? Atau kita punya nggak sih data untuk membuat modelnya gitu ya. Nah, ini yang perlu dicek juga. Jadi AI itu butuh data training yang besar dan bagus. Kalau sekarang ini nggak ada, kita bisa cek apakah ada data benchmark yang available gitu ya, tersedia. Karena juga biasanya nanti ada domain gap ya. Jadi bisa jadi kita punya
ada model yang sudah di-generate, ada data benchmarknya, tapi ternyata data yang kita punya beda, ada domain gap. Yang ketiga, data availability dan quality, ini sama seperti tadi, feature alignment, jadi kualitas datanya kita cek lagi. Interpretability dan simplicity, ya ini juga terkait dengan problem complexity ya. Kita mau punya model yang bisa diinterpret nggak? Kalau deep learning agak sulit untuk menginterpretasi hasilnya. Atau mungkin kenapa dia bisa menghasilkan itu gitu ya, menghasilkan decision itu atau menghasilkan kelas itu. Interpretability-nya agak sulit. Meskipun sekarang ada pengembangan, ada CAN networks tuh ya, Kolmogorov-Arnold networks yang bisa diinterpretasi, tapi saat ini yang kita punya itu dia tidak mudah untuk diinterpretasi. Jadi apa kita mau pilih model yang bisa diinterpretasi dan simple dengan problem yang tidak terlalu rumit mungkin, jadi itu bisa menjadi satu dasar atau alasan kenapa kita tidak harus pakai AI gitu ya, atau tidak harus pakai deep learning atau machine learning. Lalu yang ketiga sebetulnya tidak bisa kita nggak bisa ngomong juga bahwa deep learning better than shallow learning gitu ya, atau shallow learning better than rule based atau statistical analysis atau mungkin thresholding. Jadi memang kita perlu satu proses thinking yang uh, bertahap dulu melihat kompleksiti masalahnya untuk menentukan bagaimana algoritma yang kita pakai, apa yang akan kita gunakan. Nah, lastly itu adalah pay attention to utilize large model atau foundation model in the future gitu. Jadi ke depan itu kita akan punya banyak atau mungkin alternatif foundation model yang akan dibangun gitu ya. Saat ini sudah ada NASA, IBM, Prithvi, ada beberapa model foundation, tapi tidak sebanyak yang memang untuk teks ya. Teks kita punya ChatGPT, kita punya Llama, Gemini, dan seterusnya. Tapi nanti di kedepannya juga remote sensing atau geospatial data itu pasti akan punya alternatif dari foundation model. Jadi kita bisa melihat itu, kita bisa gunakan, oh apakah ini cocok dengan case yang mau saya lakukan, dan kalau misalkan ternyata, oh cocok, berarti kita bisa pakai itu on the go gitu ya. Jadi tinggal kita pakai modelnya, kita gunakan untuk mapping. Tapi kalau misalkan ternyata nggak cocok, berarti kita harus melakukan proses fine tuning atau domain adaptation. Dan ini juga dimungkinkan. Gitu ya. Jadi kita tidak perlu training dari awal, kita tidak perlu collect data dari sebanyak-banyaknya. Nah, kita bisa menggunakan model yang sudah ada, kita fine tune, atau datanya kita domain adaptation, akan kita adapting ya domainnya supaya dia bisa dipakai untuk foundation model yang sudah ada gitu. Jadi ini akan save time, save resource, save energy, dan juga more sustainable gitu ya ke depannya. Itu yang menjadi catatan untuk GeoAI ke depan. Ya, saya kira itu mungkin mohon maaf kalau waktunya terlewat. Terima kasih atas perhatiannya. Yang di sini adalah real intelligence ya. Kalau tadi kita bicaranya artificial intelligence, dan terima kasih sudah mengikuti seminar webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sanji atas pemaparan materi yang sangat inspiratif dan inovatif mengenai beberapa klasifikasi yang dapat dilakukan menggunakan machine learning dan juga deep learning untuk memprediksi perubahan lahan, keramaian setelah bencana dan beberapa data geospasial lainnya. Semoga apa yang kita dapatkan memberikan wawasan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya untuk sesi kedua saya persilahkan kepada Bapak Dani dengan waktu pemaparan sekitar 20 menit, nggih, Pak. Apakah Bapak Dani? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, sebentar saya Oh, coba nggih, Pak. share screen ya. Eh, Mohon Baik, maaf saya agak kepada tertutup. ya Pak, kepada Bapak Dani saya persilahkan dengan hormat. Eh, Terima kasih sebelumnya Mbak Dani, sama namanya ya. Ya Pak, ya Kemudian Pak. teman-teman di Planning Konsep, Mbak Dini dan Mbak Yuli dan teman-teman yang lain, selamat siang waktu Indonesia, selamat pagi waktu Inggris. Barangkali saya di sini hanya akan menjelaskan, eh, bukan menjelaskan ya, mungkin sedikit membagikan materi untuk pemantik diskusi ya, karena jarang-jarang saya dapat kesempatan untuk membagikan mengenai geovisualisasi gitu, yang sekarang jadi bidang riset saya di kuliah yang sekarang. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Dani Laksono. Saya sedang kuliah, sedang belajar di GI Center City University of London.
Selamat siang juga untuk Pak Sanji. Ini kehormatan bagi saya untuk bisa ngisi bareng-bareng ini. Eh, ya, untuk mempersingkat waktu, barangkali saya mulai saja untuk presentasinya. Em, Materi yang disampaikan ke kami ini adalah ini Beyond the Map itu. Jadi kami akan membahas barangkali hal-hal yang tidak terlalu teknis gitu terkait dengan visualisasi yang nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau ada pembahasan untuk diskusi silahkan ada email saya yang tercantum di bawah. Oke. Kurang lebih ini adalah materi-materi yang nanti akan kami bahas dalam waktu 20 menit. Jadi sedikit mungkin tentang geovisualisasi. Teman-teman barangkali sudah sangat sering dengar dan sudah sangat sering mempraktekkan apa itu geovisualisasi, kartografi, bagaimana menyajikan data dalam bentuk peta dan sebagainya. Mungkin sedikit saja saya review gitu. Kemudian beberapa tekniknya serta nanti kita kaitkan dengan bagaimana teknik-teknik geovisualisasi itu digunakan untuk pengambilan keputusan khususnya dalam kaitannya dengan sustainability dan urban planning. Seperti juga yang disampaikan tadi oleh Pak Sanji, kita juga sedikit akan membahas mengenai integrasi AI dengan geovisualisasi dan juga eh, tren dan tantangan ke depan. Nah, eh, yang pertama adalah ini. Jadi seringkali kita mendapatkan data, data yang kita peroleh untuk analisis itu data dalam jumlah banyak, baik dalam kaitannya dengan urban planning maupun dalam kaitannya dengan data apapun. Bentuk datanya adalah data numeris gitu. Kemudian kita lakukan analisis-analisis yang sifatnya statistik. Nah, namun satu konsep yang penting yang perlu kita pahami bareng-bareng sebelum nanti saya akan menyampaikan lebih lanjut mengenai geovisualisasi adalah bahwa seringkali analisa matematis saja itu tidak cukup untuk memahami data. Teman-teman yang sering memulai teman-teman yang mulai belajar mengenai data science pasti kenal dengan yang namanya Namas lagi. sorry, yang namanya Anscombe ya, data Anscombe. Nah, ini variasi lain yang namanya data saurus. Gitu. Data saurus ini maksudnya apa? Secara statistik datanya hampir sama. Ya, jadi kalau kita hanya mengolah data ini gitu, kemudian kita cari rata-rata, standar deviasi, korelasinya, karakteristik data ini hampir sama. Gitu. Jadi kalau seandainya kita mau mencari korelasi dari data ini, nggak apa terlihat secara signifikan perbedaannya. Nah, akan tapi kalau kita visualisasikan datanya seperti yang di sebelah kiri, ternyata kita bisa lihat bahwa tampilan data ini bisa sangat berbeda. Nah, inilah peran visualisasi di sini. Tadi saya kira akan menjadi pembahasan yang sangat menarik ketika kita membuat sebuah kajian bagaimana human reasoning ya, bagaimana manusia bisa menggunakan visualisasi untuk memahami sesuatu dengan bagaimana komputer memahami data yang akan disajikan. Yang ini nanti akan kita bahas sedikit di belakang. Nah, eh, data-data yang kita peroleh, yang seringkali kita gunakan untuk keperluan urban planning atau untuk keperluan perencanaan, sifatnya multivariat. Multivariat dalam artian secara statistika data-data ini saling terhubung. Kemudian terdiri dari banyak lapisan data yang berbeda. Jadi satu rumah saja, itu misalnya kita punya satu bangunan, ada data-data mengenai luas atap, luas koefisien dasar hijau misalnya, usia penghuni, jumlah lantai dan lain sebagainya. Yang ini sangat-sangat kompleks. Dan kita baru bicara tentang satu rumah saja. Nah, seluruh informasi yang kompleks ini ketika kita sajikan di atas peta, dia hanya jadi satu fitur, hanya jadi satu kotakan bentuk bangunan yang kita sebut rumah misalnya. Nah, ketika seluruh informasi ini harus ditampilkan dalam waktu yang bersamaan, ketika kita mau mengambil keputusan misalnya, maka eh, semua informasi ini harus bisa disajikan dengan mudah. Dan semua informasi ini harus diperhitungkan. Variabel-variabel ini harus kita pahami kemudian untuk menghasilkan sebuah keputusan. Nah, ini kita baru bicara rumah. Bagaimana dengan kompleksitas sebuah kota yang di sana ada apa mobilitas, di sana ada populasi penduduk, di sana ada berbagai layer yang sangat banyak yang ini sifatnya sangat kompleks. Ya. Jadi data-data geospasial sifatnya multivariat dan kompleks. Nah, kita bisa menggunakan geovisualisasi untuk memahami data. Kita memerlukan satu mekanisme gimana caranya
data itu bisa dipahami dengan mudah khususnya untuk pembuat keputusan. Saya yakin background teman-teman di sini barangkali sebagian besar atau semuanya ada kaitannya dengan planning, gitu, ada kaitannya dengan analisis data geospasial. Nah, ketika kita mempunyai sebuah data geospasial yang sangat kompleks, teman-teman kemudian melakukan analisis GIS atau mungkin remote sensing atau mungkin pemodelan untuk kemudian itu disajikan kepada pengambil keputusan. Pengambil keputusan melihat data, kemudian dia akan menentukan, oh ini adalah keputusan yang kemudian akan diambil. Nah, geovisualisasi ini adalah salah satu alat yang bisa digunakan untuk menerjemahkan data yang sifatnya sangat kompleks tadi menjadi sesuatu yang bisa dipahami oleh para pengambil keputusan. Sehingga geovisualisasi ini menjadi sangat penting, khususnya apabila dengan kita perhitungkan ada apa pertumbuhan data yang sangat masif. Ya, belakangan ini ada exaflood, ya, ada banjir data yang sangat banyak yang apa bisa kita gunakan untuk analisis. Nah, saya tarik kembali ke belakang. Jadi ini adalah salah satu contoh proyek geovisualisasi yang berhasil. Barangkali teman-teman juga sudah sangat familiar dengan ini ketika kita membahas mengenai analisis GIS. Ada satu contoh visualisasi yang dibuat oleh John Snow. Meskipun ini bukan yang pertama kali, tetapi ini waktu itu berhasil meyakinkan Parlemen Inggris untuk mengambil keputusan, ya, informed decision. Keputusannya adalah untuk menarik pompa yang menjadi sumber masalah menjadi sumber dari permasalahan yang ada di Broad Street di sekitar sini. Jadi dengan menggunakan visualisasi, ya, data-data yang tadinya dalam bentuk statistik, jumlah orang yang sakit di lokasi ini, kemudian penyakitnya apa, kapan, eh, kemudian dituangkan dalam bentuk peta, maka John Snow kemudian membantu para pengambil keputusan itu untuk memutuskan, oh ternyata disinilah sumber pompa yang menjadi masalah ini. Ya, pompanya masih ada sampai sekarang. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai teknik-teknik geovisualisasi sedikit. Tadi kami sebutkan geovisualisasi itu adalah tujuannya untuk membuat data yang kompleks menjadi mudah untuk dipahami. Di sebelah kiri teman-teman lihat ada sebuah peta yang sekali lihat saja, barangkali teman-teman udah langsung tahu apa sih yang ingin disampaikan oleh si pembuat peta di sini. Nah, tadi kami sampaikan layer-layer dari urban planning itu sangat banyak. Layer-layer terkait dengan perotaan itu ada data sosial demografik, kemudian ada data transportasi, ada data populasi dan lain sebagainya. Ketika kita munculkan semuanya dalam satu peta, itu teman-teman akan harus menggunakan berbagai teknik analisis data atau teknik visualisasi agar data ini bisa muncul secara bersamaan. Nah, di sebelah kiri ini adalah salah satu contoh yang namanya Chernoff Phase, ya, salah satu teknik visualisasi yang namanya Chernoff Phase yang bisa digunakan untuk memunculkan banyak sekali variabel yang ada pada sebuah perkotaan secara bersamaan. Jadi kalau kita lihat peta yang dibuat oleh Turner ini pada tahun 1977, di bagian bawah misalnya ada apa peta yang menunjukkan mengenai affluence, ya. Kemudian ada yang menunjukkan mengenai proporsi kulit hitam dan kulit putih yang ada di Los Angeles. Nah, dalam waktu singkat saja kita bisa melihat bagaimana tren yang ada di sana. Nah, ini adalah salah satu teknik gitu. Jadi, bagaimana caranya kita bisa membuat data yang kompleks, yang banyak muncul secara bersamaan di sebuah peta. Nah, teknik geovisualisasi itu ada banyak banget yang mungkin teman-teman sudah pelajari di kelas juga atau juga di berbagai buku. Ini ada beberapa yang saya kumpulkan. Jadi, misalnya ada yang menggunakan peta choropleth, ya, yang di sebelah bawah, di tengah itu ada trivariate choropleth, gitu. Jadi tiga macam informasi yang berbeda kita tumpuk secara bersamaan dalam sebuah peta gitu. Tapi pengambil keputusan ketika dia melihat peta ini dia dapat langsung tahu, oh ini maksudnya dan ini trennya dan ini persebaran datanya dan seterusnya. Jadi itulah guna dari teknik-teknik visualisasi. Nah, kami berikan satu contoh mengenai 15 Minutes City yang kemarin dibuat oleh salah seorang dosen kami, gitu. Jadi ini adalah London. Itu dari setiap kotak itu mewakili satu kabupaten di London.
Di kiri itu adalah tahun 2014, di kanan itu di tiap kotak itu di kiri itu 2014, di kanan itu 2015, tiap garis itu adalah 1 menit. Jadi warna hitam, warna hitam yang paling atas itu adalah 15 menit. Jadi ini saja menunjukkan bahwa dengan sekali lihat kita bisa tahu kabupaten atau borough mana di London yang kira-kira paling mungkin untuk mencapai 15 minute city itu. Jadi dengan mengolah data dalam bentuk visualisasi kita bisa menyajikan data yang sangat kompleks. Data ini luar biasa kompleks. Setiap 1 menit interval ya masing-masing daerah ada berapa lama mereka bisa mencapai ke primary school yang paling dekat atau secondary school yang paling dekat dan kemudian ada data-data yang lain. Mungkin saya sebutkan satu contoh yang sempat kami buat beberapa bulan yang lalu di Cambridge. Jadi ini adalah salah satu contoh pengambilan keputusan ya untuk sustainability juga. Dari sisi visualisasi kita biasanya menggunakan teknik misalnya Choropleth atau kita punya GIS seperti di ArcGIS atau di QGIS kita punya layer-layer data kita bisa on-kan atau off-kan begitu ya. Nah, kemudian kita lakukan analisis multi criteria decision analysis, kita modelkan hasil akhirnya adalah semacam ini yang ada di sebelah kanan. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebuah model pengambilan keputusan dalam bentuk multi criteria decision analysis itu bisa kita buat secara interaktif. Sehingga yang melakukan pengambilan keputusan ini bukan hanya kita sebagai pembuat model, tapi juga pengambil keputusan. Jadi ini kemudian dipakai oleh para pengambil keputusan di Cambridge gitu untuk menentukan daerah mana yang kira-kira paling mungkin untuk diinstal beberapa intervensi untuk dekarbonisasi. Seperti kemungkinan untuk solar panel, kemungkinan untuk insulasi ya, insulasi rumah karena di sini menggunakan insulasi untuk pemanasan gitu. Kemudian bagaimana cara memodelkan fuel poverty ya, aspek sosiodemografik dan lain sebagainya. Semuanya kita munculkan dalam sebuah peta, kita bangun model multi criteria decision analysis di belakang layar. Kemudian pengambil keputusan bisa merubah parameter-parameter yang terkait untuk kemudian ini akan dimunculkan dalam sebuah peta. Jadi ini merubah dari data yang sifatnya sangat kompleks. Kita punya data tiap rumah yang ada di Cambridge dan seluruh Inggris gitu. Kemudian kita sajikan data-data ini yang tadinya dalam bentuk peta-peta Choropleth, kita munculkan dalam bentuk interaktif semacam ini. Ini, sorry. Ya, jadi versi interaktifnya nanti bisa dilihat di link yang ada di bawah. Nah, ini kemudian membantu pengambil keputusan untuk kemudian memutuskan dari data-data yang kompleks, mereka bisa melakukan adjustment, mereka bisa merubah modelnya, mereka bisa merubah parameter terkait model, dan hasilnya langsung muncul di peta untuk kemudian membantu mereka mengambil keputusan. Dan ini bisa diterapkan untuk data apapun. Nah, tujuannya sebenarnya adalah untuk ini policy making yang terkait dengan pengambilan keputusan yang terkait dengan bagaimana memanfaatkan sebaik mungkin data. Contoh yang ada di kanan itu adalah peta dari Charles Booth. Ini peta dari tahun 1800-an di London. Dia memetakan daerah-daerah London yang miskin, ya. Daerah slum, daerah yang paling miskin di London. Dia buat peta seluruh kompleks, seluruh blok, seluruh bangunan yang ada di London dia buat. Nah, ini adalah contoh sukses untuk perencanaan karena kemudian berdasarkan peta dari Charles Booth ini, City of London Council kemudian mengambil keputusan, daerah sini akan kita bangun menjadi daerah perumahan, daerah sini akan kita bangun menjadi taman dan seterusnya. Nah, hasilnya bisa dilihat sekarang itu dari peta yang kemudian dibuat oleh Charles Booth ini. Jadi dulu yang lokasinya sangat terbelakang sekarang malah menjadi daerah yang sangat maju setelah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun. Sehingga tujuan akhir dari geovisualisasi itu adalah actionable insight. Nah, ada contoh lain, ini misalnya sama, ya, saya ambilkan dari contoh pemilihan lokasi billboard, pemilihan lokasi reklame, ya dari pertimbangan berbagai macam traffic, berbagai macam parameter yang ada, kita buat menjadi sebuah visualisasi interaktif
yang kemudian dipakai untuk pengambilan keputusan official di Cina itu untuk menentukan di mana lokasi yang paling ideal untuk menempatkan reklame. Nah, ini semuanya juga menggunakan geovisualisasi. Nah, kenapa ini penting? Itu karena data bisa berbohong. Jadi, data yang sama tadi kita pelajari, data yang sama bisa disajikan secara berbeda. Hanya dengan merubah sedikit simbologi peta, maka pesan yang disampaikan juga bisa berbeda dan akhirnya pengambilan keputusan yang dilakukan juga akan terpengaruh oleh visualisasi yang dibuat. Sehingga bukan hanya data yang penting ya, kita punya data, bagaimana kita menyajikan data juga sangat penting, apalagi ini terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, bagaimana dengan AI? Tadi salah satu tema utama yang kita bahas ini adalah tentang AI. Kita udah tadi Pak Sanji udah banyak membahas mengenai AI, itu ada LLM, ada macam-macam gitu. Bagaimana kalau misalnya nanti kita ke depan untuk planning sebagai urban planner kita minta ChatGPT tolong buatkan peta terkait dengan perencanaan kota yang baru, misalnya tata kota yang baru. Apakah misalnya itu bisa dilakukan? Nah, memang ada beberapa contoh di mana machine learning ini diintegrasikan secara langsung dengan geovisualisasi. Tadi sudah kami berikan satu contoh itu di proyek dekarbonisasi di Cambridge. Ada contoh lain yang juga kebetulan kami sempat interaksi VGI di sini, jadi Volunteer Geographic Information untuk deteksi urban heat island. Jadi ada di panel yang ada di sebelah kiri itu adalah panel-panel yang terkait dengan parameter bobot model machine learning yang digunakan untuk memodelkan urban heat island. Dengan merubah ini parameter ini kemudian hasilnya akan berubah langsung muncul di peta begitu. Nah, nanti akan dilihat kira-kira daerah mana yang paling berkontribusi dengan urban heat island terkait dengan green area misalnya, kemudian durasi lama penyinaran matahari, itu, temperatur udara, temperatur tanah dan lain sebagainya. Dan ini sifatnya VGI. Jadi data-data yang dikumpulkan ini berasal dari partisipasi masyarakat. Nah, saya akan lompat agak jauh membahas mengenai multimodal LLM. Jadi mohon maaf, ini suara saya agak hilang. Kemarin baru saja Google misalnya merilis satu model ya, model-model LLM, large language model yang tadi juga sempat disebutkan oleh Pak Sanji ya. Yang ini secara secara kontekstual dia memahami eh, objek spasial secara langsung. Jadi kalau sebelumnya LLM hanya menggunakan apa OCR gitu untuk memahami sebagai sebagai penerjemah untuk kemudian digunakan untuk diproses dari informasi gambar menjadi teks, maka ada peluang tadi juga Pak Sandi sudah menyebutkan ada Prithvi ya dari IBM NASA dan ada foundational model yang lain. Itu ada peluang bahwa model-model ini kemudian bisa dilatih dengan eh, data input data yang memahami mengenai ruang. Nah, dengan menggunakan ini misalnya, maka kita akan bisa membuat sebuah model yang mampu membuat model tiga dimensi, mampu membuat perencanaan, mampu memahami mengenai objek tiga dimensi dan apa saja yang ada di dalamnya. Dan ini menjadi satu peluang untuk kemudian digunakan untuk keperluan planning dan untuk keperluan visualisasi. Jadi salah satu contoh yang sedang dibangun sekarang ini adalah yang dibangun oleh Niantic, Niantic Labs. Jadi mereka salah satu pelopor untuk VPS ya, Visual Positioning System. Ketika kita kemudian membuat model tiga dimensi, ini kemudian bisa kita gunakan untuk menjadi training ya, bahan training untuk model geospasial. Kemudian dibalik, gitu. Jadi ketika kita sudah memiliki model tiga dimensi ini, kita bisa tempatkan mereka di tempat-tempat yang sesuai dengan koordinatnya. Pada gilirannya, ini kemudian nanti akan membantu, misalnya kita untuk menganalisis ketika kita tumpukan model-model ini dengan data-data layer-layer yang tadi kami sebutkan terkait dengan urban planning, misalnya urban heat island, data mengenai transportasi, data mengenai populasi penduduk dan lain sebagainya. Ini akan menjadi model ya. Ini akan menjadi model untuk digital twin yang
bukan hanya mampu menunjukkan apa yang ada dan terjadi sekarang gitu, tapi juga cerdas gitu. Jadi dia juga bisa mengambil keputusan, oh lokasi mana yang nanti akan kita alihkan transportasinya, kemacetannya sehingga kemacetannya terurai dan seterusnya. Em, Ya, jadi ada peluang juga ya dari perkembangan yang ada saat ini, misalnya untuk augmented reality dan virtual reality. Ini kami cantumkan dua contoh. Yang pertama, kita bisa di yang kiri ini adalah misalnya kita bisa membuat game berbasis augmented reality, ya seperti Pokemon Go misalnya, di salah satu proyek kami dulu di Riau gitu. Jadi kita bisa gunakan itu untuk mengumpulkan data. Jadi kita bukan hanya menggunakan augmented reality untuk ujung ya untuk visualisasi, kita juga bisa menggunakan augmented reality untuk pengumpulan data. Dan yang di sebelah kanan itu juga ada contoh misalnya kita bisa melakukan partisipatif urban planning misalnya. Jadi kalau ada satu laboratorium misalnya kita punya perencanaan untuk urban planning, kita bisa gunakan untuk menunjukkan kira-kira rencana di daerah sini nanti akan dibangun gedung apa, setinggi berapa, yang kena bayangan daerah mana saja, kemudian noise-nya seperti apa, mana yang akan terimpact dan seterusnya. Dan ini bisa dilakukan dengan sangat mudah dengan teknologi yang ada sekarang. Nah, maka ini adalah satu peluang untuk demokratisasi data dan melibatkan masyarakat dalam partisipasi untuk perencanaan. Satu contoh adalah yang kemarin sempat dikembangkan juga di London. Jadi Mayor of London kemarin membuat satu sayembara gitu dengan bekerja sama dengan Minecraft. Mereka membuat anak-anak SD itu untuk berpartisipasi dan untuk turut serta pengen bagaimana London yang mereka inginkan dengan menggunakan Minecraft. Jadi model 3D menyajikan apa yang ada sekarang, itu kemudian apa yang diinginkan oleh anak-anak ini, kemudian mereka juga membangun model yang mereka inginkan di situ, misalnya taman, kolam, misalnya kemudian bangunan dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi peluang misalnya kita bisa punya model yang reference, kita wujudkan secara augmented reality, kita bisa jalan-jalan ke lokasinya. Oh, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Kalau misalnya di sini kami tanam pohon, atau bisa juga tadi partisipasi gitu. Orang-orang yang di tempat yang berbeda bisa melihat model 3D planning secara bersamaan. Nah, ada tiga yang saya sarikan, barangkali ini yang terakhir yang kami bahas ya. Yang pertama adalah data availability. Apakah datanya tersedia? Tantangan di Indonesia adalah datanya nggak tersedia, gitu. Jadi kalau di Inggris ini ada peta yang saya tunjukkan. Di London tiap pohon itu ada petanya. Satu pohon ada petanya, kemudian usianya berapa, pohonnya jenis apa dan lain sebagainya, semuanya ada petanya. Jadi ini satu contoh kecil kecil bahwa data di berbagai negara maju itu banyak dan sudah tersedia dan sangat mudah. Nah, peluang untuk ini adalah demokratisasi data. Jadi sekiranya memang data ofisial tidak tersedia, itu kita juga bisa melakukan pemetaan yang sifatnya partisipatif untuk kemudian kita gunakan data-data tersebut. Contohnya adalah di Singapura misalnya ada peta untuk kucing gitu, Cat of SG. Jadi warga secara sukarela mengumpulkan data, oh di sini ada kucing liar gitu. Nanti kemudian semuanya dikumpulkan dalam bentuk peta. Nah, yang kedua adalah aksesibilitas. Datanya mungkin ada gitu, tapi semuanya terkurung di balik silo, di balik data-data, di balik portal yang ada di kementerian. Kita nggak bisa mengakses. Nah, di Inggris misalnya semua data yang terkait dekarbonisasi itu dibuka dan kita bisa mengakses, kita bisa menggunakannya. Gitu. Jadi ada Open Data London Data Store misalnya, kita bisa akses semua data yang ada di situ dan semua datanya terupdate. Itu. Nah, ini yang salah satu yang belum ada di Indonesia juga. Yang ini menjadi pembahasan yang nanti akan berbeda terkait dengan geospatial data infrastructure. Dan yang ketiga adalah insight. Jadi datanya ada, datanya bisa diakses, tapi kita belum tentu bisa mengambil insight dari data tersebut. Nah, ini adalah peluang besar untuk mulai menggunakan platform-platform geovisualisasi dan teknik-teknik geovisualisasi untuk menerjemahkan ini semua menjadi data. Nah, sehingga mungkin teman-teman planner sangat familiar dengan DIKW ya, Data Information Knowledge Understanding.
wisdom. Jadi data itu bukan informasi, informasi itu bukan knowledge, knowledge itu bukan understanding, dan understanding itu bukan wisdom. Perlu ada proses untuk menerjemahkan data jadi informasi, informasi jadi knowledge, knowledge jadi understanding dan wisdom, dan kemudian untuk pengambilan keputusan. Ya, saya kira itu dari kami. Monggo kalau eh, nanti ada yang mau didiskusikan. Sebelumnya terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Dani atas materi yang penuh dengan informasi yang bermanfaat mengenai geovisualisasi dan kaitannya dengan pengambilan keputusan. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa langsung open mic dan atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan juga bisa juga menggunakan fitur raise hand. Sebelum sebelum mengajukan pertanyaan, peserta diharapkan menyebutkan nama dan asal instansi. Baik, apakah ada pertanyaan? Mungkin izin dan sambil kita menunggu Ya, teman-teman Mbak, yang silakan. mau langsung bertanya, kebetulan kemarin di Google Form juga udah banyak pertanyaan. Mungkin itu dulu yang kita ajukan ke narasumber. Oh, baik, baik. Eh, Baik, untuk pertanyaan yang ada di beberapa pertanyaan yang ada di Google Form kemarin, eh, mungkin Mbak Dini, silakan. Silakan bisa dibantu Mbak Dan untuk dibacakan pertanyaannya. Berikut kemarin ada beberapa pertanyaan, salah satunya yaitu pengambilan data di lapangan sebagai cara memperoleh fitur atau label untuk melatih Geo AI butuh effort apa tidak sedikit baik dari segi biaya atau waktu. Menurut Bapak sekalian, apakah sudah ada peluang ide, pengalaman, atau relasi atau upaya untuk mengintegrasikan dengan IoT? Baik, untuk pertanyaan ini mungkin saya persilahkan kepada Bapak Sanji terlebih dahulu untuk menjawab. Kemudian eh, selanjutnya Bapak Dani. Ya, terima kasih Mbak. Mas Wahyu, jadi memang data training tidak murah ya, apalagi untuk training model-model GAI. Peluang dengan IoT sebenarnya banyak, sudah ada yang menggunakannya juga. Saya kira ada beberapa ya kayaknya dengan kayak seperti carbon carbon accounting itu menggunakan IoT, terus datanya digunakan untuk membuat model gitu ya. Memang sama sih sebenarnya konsepnya, sensor IoT-nya juga sebenarnya tidak murah gitu ya. Nah, opsi lainnya sebenarnya ada yang disebut dengan pseudo label. Jadi bagaimana kita bikin label baru dengan model yang sudah ada. Jadi ada teacher student model biasanya. Jadi teachernya membuat membuat prediksi ke data yang unlabeled, jadi semi supervised ya. Nah, itu bisa digunakan untuk menambal kebutuhan data yang um, masih sedikit gitu. Nah, itu konsep selain dari apa dengan menggunakan IoT ya. Jadi ada satu teknik menggunakan pseudo label yang masih dimungkinkan. Saya kira itu sih. Tapi untuk IoT saya kira sudah banyak sih yang menggunakan itu. Nih. Baik, eh, untuk Mas Wahyu, apakah oh silakan kepada Bapak Dani, siapa tahu ada tambahan mengenai jawaban yang diberikan oleh Mas Wahyu Bapak Dani. Saya kira cukup tadi yang sudah dijawab Pak Sanji sudah mewakili nggih. Yang intinya memang memang sudah sangat banyak yang eh, mengintegrasikan dengan IoT gitu. Em, Ya satu contoh barangkali di beberapa daerah di Indonesia sudah mulai ada juga apa
rencana untuk smart city itu, dan sudah ada Gimana, Laundry? sudah ada Gimana? juga beberapa contoh untuk pengumpulan data melalui IoT. Nah, di banyak tempat juga ini sudah mulai ada. Tinggal kebanyakan adalah data ini belum belum terstruktur gitu. Kita kadang nggak tahu kalau data ini ada, gitu. Kadang nggak tahu, kadang tahu tapi datanya nggak bisa diakses dan seterusnya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Untuk Mas Wahyu, apakah ada pertanyaan mengenai jawaban yang diberikan oleh Bapak Sanji dan juga Bapak Dani? Ah, baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum jelas? Apabila belum ada, baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak Atira Hairani dari Universitas Bung Hatta. Eh, Pertanyaannya adalah, dalam penerapan AI untuk data geospasial, bagaimana cara memastikan hasil analisis tetap akurat meskipun data yang digunakan tidak sepenuhnya lengkap atau memiliki bias? Baik, pertanyaan tersebut diserahkan kepada Bapak Sanji. Silakan, Pak. Ya, ini memang yang eh, yang susah itu memang untuk memastikan bahwa data yang kita gunakan itu ini mewakili, kan AI itu biasanya representative learning ya, apalagi kalau supervised. Jadi kita perlu data yang lengkap atau bagus gitu. Memang itu yang perlu kita pastikan dan kita perlu pre-proses. Makanya ada data cleaning, ada data engineering, itu yang memang untuk memperbaiki kualitas datanya dulu atau memastikan kualitas data itu yang memang harus dipastikan di awal. Kalau enggak ya model kita itu akan menerjemahkan data itu, termasuk noise-nya, termasuk error-nya, dan menjadi model gitu. Dan itu akan terbawa sampai kita generate prediksi. Dan itu yang sering terjadi. Yang kedua adalah ketika kita punya iterasi yang berulang-ulang, modelnya bisa overfit dan termasuk menerjemahkan noise itu sebagai feature gitu ya. Jadi itu yang membuat banyaknya misklasifikasi juga. Jadi memang sebetulnya untuk AI itu pembuatan model itu yang sulit bukan di trainingnya atau membuat modelnya. Yang sulit itu adalah memastikan bahwa data yang kita pakai itu lengkap dan yang data yang kita pakai itu bersih. Itu yang harus dilakukan. Makanya 80% kalau saya bilang itu works-nya itu di data cleaning, data engineering, dan itu memastikan bahwa memang bisa dipakai untuk membuat model. Yaitu yang memang harus dicek. Ada yang harus dilakukan sebelum membuat model. Dani, ke mute, Mbak Dani. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak. Untuk selanjutnya, apakah pandangan selanjutnya dari Pak Dani, apakah ada jawaban mengenai pertanyaan tersebut, Pak? Saya kira enggak ada ya. Mungkin yang terkait dengan geovisualisasi adalah belakangan ada tren untuk membuat em, model-model machine learning yang black box itu menjadi bisa dibongkar gitu melalui teknik visualisasi yang namanya explainable AI. Kemarin sempat ada beberapa contoh terkait dengan bagaimana membuat beberapa model AI yang ada di pasaran sekarang bisa dijelaskan begitu. Salah satunya adalah dengan menggunakan ya saya enggak terlalu menguasai tekniknya. Yang jelas ada teknik untuk membuat model-model yang tadinya black box menjadi explainable, dan ini salah satu yang bisa dipakai untuk misalnya mengontrol bagaimana bias yang ada di machine learning, paling tidak memahami bagaimana bias terjadi di sebuah model machine learning, sehingga kita bisa gunakan untuk memperbaiki modelnya secara iteratif.
Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat, yaitu dari Mbak Nevi Kurniawati, dosen perencanaan wilayah di Universitas Puhuwato Gorontalo. Izin bertanya, untuk memprediksi lahan perumahan atau pertanian menggunakan aplikasi AI, apa yang bisa digunakan di Indonesia? Saya persilahkan kepada Bapak Dani Laksono untuk menjawab pertanyaan, Pak. Eh, Banyak ya. Tadi Pak Sanjay juga sudah menyebutkan banyak untuk memprediksi apa yang sifatnya. Saya kira ini pertanyaannya lebih cocok ke Pak Sanjay daripada ke saya. Tapi Oh, banyak tadi sudah disebutkan ada segmen anything gitu. Kalau misalnya, tapi ini untuk identifikasi objek ya, bukan untuk prediksi penggunaan lahan. Kalau tentang penggunaan lahannya sendiri, saya kira sudah ada beberapa model eh, dari dari apa beberapa tahun yang lalu yang digunakan untuk apa memodelkan prediksi penggunaan lahan. Saya kira jawaban yang lebih lengkap nanti bisa ditanyakan ke Pak Sanji ini. baik, Pak. Terima kasih. Apakah ada tambahan dari Pak Sanji? Iya, mungkin ini sih sebenarnya kalau output dari model-model machine learning apa ada label ya, ada informasi, ada label bisa kelas, bisa bisa continuous kalau misalnya kita melakukan proses regresi. Tapi sebenarnya dalam prediksi kelas itu behind sebelum dia masuk menjadi kelas itu kan yang disebut dengan probability ya. Tas itu yang sebenarnya bisa kita gunakan sebagai referensi untuk suitability atau kecocokan. Nah, ini satu juga pernah kita bikin itu yang pengembangan pemukiman, ada beberapa variabel geospasial yang dipakai, yang kita masukkan sebagai input untuk model machine learning-nya, dan di dalamnya nanti ada probabilitas yang dihasilkan. Sehingga nanti kita bisa tahu mana yang cocok digunakan, dikembangkan menjadi area permukiman. Ini kemarin kita juga masukkan ke data parsel ya, parsel bidang tanah itu yang kita lihat, sehingga kita bisa tahu oh ternyata bidang tanah yang ini dia masih kosong, belum terutilisasi, dan ternyata cocok untuk dikembangkan jadi permukiman atau ya permukiman gitu ya untuk kasus ini. Nanti mungkin untuk pertanian juga bisa menggunakan konsep yang sama dengan menggunakan variabel layer geospasial yang mendukung untuk pembuatan peta kesesuaiannya. Sebenarnya kan analisanya itu mostly apa basically kesesuaian lahan itu ya, dan kita terjemahkan bagaimana kesesuaian lahannya itu yang tadi multi kriteria decision making itu menjadi machine learning analytical gitu kan. Jadi dia menghasilkan peta probabilitas nilainya 0 sampai 1, yang satu menunjukkan mendekati satu menunjukkan paling cocok untuk digunakan sebagai kelas itu, dan yang nol itu menunjukkan bahwa dia tidak terlalu cocok gitu ya. Nah, ini sih sebetulnya yang bisa digunakan untuk AI untuk melakukan proses kesesuaian itu. Nah, sebetulnya tapi juga itu tadi ya, kembali sebenarnya apakah kita perlu pakai AI atau enggak gitu ya. Sebenarnya kan bisa dengan analisa kesesuaian lahan yang biasa pun itu sebenarnya akan menghasilkan hasil yang mungkin kurang lebih sama, tapi mungkin AI nanti bisa memberikan sebenarnya gambaran yang berbeda sedikit mungkin ya, kalau misalkan nanti ada perbedaan terkait dengan preferensi dari perkembangan pemukiman saat ini atau yang sedang terjadi gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya ada dua hal, bisa kesesuaian lahan pakai GIS atau bisa menggunakan probabilitas dari hasil mesin learning. Itu sih. Terima kasih, Mbak. Baik, baik Pak. Terima kasih. Eh, Selanjutnya untuk Mbak Nevi Kurniawati, apakah masih ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan? Mbak Nevi Kurniawati. Baik. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh eh, Mas Syarif Muhammad Agil Assegaf dari Universitas Tanjung Pura, yaitu mengenai bagaimana integrasi teknologi geovisualisasi berbasis AI dapat membantu perencana kota dalam mengatasi tantangan lingkungan seperti perubahan iklim,
dan urbanisasi yang tidak terkendali secara lebih efektif. Mungkin saya rasa pertanyaan ini lebih ke Pak Dani Laksono. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Em, jadi salah satu yang menjadi tujuan dari geovisualisasi tadi adalah menghasilkan informed decision ya. Kemudian machine learning dan teknologi AI di sisi lain, eh, salah satunya adalah membantu dan melakukan otomatisasi. Sorry, suara saya hilang. Nah, mungkin satu hal lain yang perlu di garis bawahi terkait dengan geovisualisasi adalah eh, proses geovisualisasi itu melibatkan human in the loop gitu. Jadi ketika kita melakukan analisis apa GIS dan lain sebagainya dengan menggunakan machine learning, kita seolah-olah ya mungkin ini impresi saya ya, kita seolah-olah menyediakan data untuk training, training model, kemudian jadi hasil gitu. Jadi kita lepas tangan dari apa yang dilakukan oleh model. Nah, geovisualisasi kebalikannya, kita balik, gitu. Kita melibatkan human in the loop ketika analisis. Ketika kita melibatkan model machine learning, maka gimana caranya biar model machine learning itu bisa kita kontrol parameternya, kita kontrol biasnya, kita kontrol atau setidaknya kita jelaskan atau kita munculkan, kita visualkan apa yang terjadi di sana. Jadi salah satu yang barangkali bisa saya tarik dari pertanyaan tadi adalah bahwa apa untuk melakukan urban planning mau dengan teknologi AI seperti apapun tetap yang berperan nanti adalah pengambil keputusan gitu. Jadi ada beberapa hal yang barangkali perlu kita serahkan ke AI. Tadi sudah disampaikan juga Pak Sanji, apakah nanti kita butuh AI semuanya gitu atau enggak. Nah, ada yang memang keputusan-keputusan ini sifatnya adalah perlu human reasoning. Jadi tetap apapun yang keputusan yang diambil tetap perlu ada apa human reasoning di situ gitu. Jadi untuk melibatkan dan menjadi efektif tentunya tetap perlu campur tangan manusia, tetap perlu pengambilan keputusan, tetap perlu pertimbangan dari planner itu sendiri gitu. Dengan apa AI sebagai alat. Baik, eh, terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin dari Pak Sanji, apakah ada tambahan Pak? Enggak, saya kira itu sudah tadi menunjukkan memang geovisualisasi itu tadi Pak Dani juga udah menyampaikan bahwa bisa jadi pengontrol untuk model AI atau juga tadi bisa menunjukkan atau perlu dikontrol juga dengan manusia. Ya memang saya kira ini satu hal yang kita nggak bisa, jangan terlalu ya tadi glorify AI gitu ya. Um, Partly memang human itu yang harus harus berperan dan melihat data. Misalkan hasilnya nanti ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau mungkin tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan bayangan, ya itu kita perlu kontrol hasilnya gitu. Jadi ya, saya kira itu geovisualisasi akan berperan penting di situ. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari eh, kolom chat, yaitu bagaimana model untuk eh, bidang kelautan dan perikanan, Pak. Pertanyaan dipersilakan kepada Bapak Sanji mungkin. Ini model AI atau model geovisualisasi ya pertanyaannya. Pak Ali Sadikin, Hmm. Bapak Ali Sadikin, apakah masih ada, Pak? Oh, Oh, keduanya, keduanya, oke. Pak. Ya, nanti Pak Dani bisa ngelengkapi yang geovisualisasi kelautan juga banyak soalnya. Ya, yang AI sebenarnya banyak juga, Pak ya. Jadi, yang tadi saya sampaikan, ada beberapa foundation model yang juga sudah dipakai untuk climate dan juga ocean modeling gitu. Jadi, ada prediksi sea surface temperature, ada model yang dikembangkan untuk mempertajam kualitas data. Jadi misalkan resolusi pixel dari data-data iklim dan juga data oceanik itu kan kasar ya biasanya. Nah, itu sudah ada beberapa model yang dikembangkan untuk mempertajam hasilnya di image enhancements. Contohnya tadi yang saya sampaikan ada diffusion model itu juga sudah dipakai. GAN sering digunakan juga. Jadi memang
itu. Lalu kita juga bisa gunakan untuk yang mapping ya. Jadi kita pernah coba juga untuk mapping seaweed gitu ya, rumput laut, budidaya yang seperti apa di Sulsel. Itu juga pernah kita lakukan dengan menggunakan deep learning, dan itu untuk pemetaan saya kira juga masih sangat berguna gitu untuk itu. Gitu. Ya, saya kira itu mungkin untuk geovisualisasi Pak dan bisa mengangkat. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya tambahan dari Bapak Daniel Raksa. Ya, terima kasih. Pada intinya sih, selama ada data yang kompleks, data multi-layer, multivariate, kemudian kita butuh melakukan pengambilan keputusan yang informed decision making gitu, yang berbasis data, maka geovisualisasi bisa diterapkan di sana gitu. Termasuk untuk kelautan dan perikanan kemarin, kebetulan teman-teman dari komunitas visualisasi kemarin sempat ada satu challenge gitu. Ada yang punya data apa jalur kapal gitu selama ratusan tahun, dari tahun 1800, dari data log perkapalan itu kemudian dikumpulkan, data yang sangat banyak sampai sekarang, sampai tahun 2020 sekian, dianalisis gitu, kira-kira trennya seperti apa gitu, apakah nanti ada kaitannya dengan kejadian historis badai misalnya. Nah, ini banyak banyak yang bisa diterapkan di sana. Tentunya kalau kita punya layer-layer tadi ya, misalnya Pak Sanji nyebutkan ada SST gitu, kemudian ada historis misalnya data dari nelayan atau data yang lain, kita bisa kombinasikan semuanya untuk menghasilkan satu keputusan. Decisionnya bisa macam-macam, bisa lokasi yang ideal untuk ikan, bisa apa namanya, apa usulan jalur jalur perikanan yang baru, bisa terkait dengan batas wilayah dan lain sebagainya. Eh, Baik, Pak. Ada pertanyaan lagi dari Pak Ali Sadikin. Perlu in situ juga untuk verifikasi lapangan nggak ya, Pak? Eh, Pak Ah, Sa- iya, ya. Oh ya, Pak. Terima kasih Pak Dani. Oh, maaf. Ya penting sih, memang in situ tuh saya kira pengalaman pengalaman lapangan yang kalau kalau di geoscientist ya, di geodesi juga di geografi, kita pasti ke lapangan Pak setelah melakukan pemodelan, karena ada insight yang mungkin kita tidak dapatkan dari data, ada insight yang mungkin ada di lapangan yang itu berlaku secara lokal, yang itu perlu kita cek secara langsung, atau mungkin ada model yang dia ternyata menerjemahkan itu sebagai hal yang berbeda, sehingga itu memang kita harus harus ke lapangan untuk verifikasi, dan itu satu hal yang memang paling penting untuk melihat apakah model kita itu bekerja atau enggak gitu. Saya kira itu Mbak. Baik. Apakah ada tambahan dari Bapak Daniel? Tambahannya ya perlu gitu aja. Jadi memang Daniel. karena basis saya juga geodesi, jadi bahkan seperti model dekarbonisasi yang tadi kami buat untuk yang di Cambridge itu pun, pada gilirannya ketika akan dilakukan pengambilan keputusan tetap apa, perlu turun ke lapangan gitu, ke rumah-rumah untuk ngecek apakah ini sesuai dengan modelnya atau enggak. Jadi ya memang memang perlu. Ada tambahan lagi, Pak. Untuk jalur pelayan, bagaimana itu pakai peta pelayan atau VMS? Ini Untuk ini untuk Bapak saya. Dani, ya Oh Pak iya, ya Pak. VMS saya kurang tahu atau mungkin lupa, VMS apa ya. Tapi eh apa, pada intinya tadi kita kita hanya menggunakan apa, data-data yang ada. Biasanya kita lakukan dengan analisis CIS. Kalau misalnya kita punya data, selama datanya ada, kemudian kita punya analisis apa yang ingin dihasilkan, dan itu bisa kita lakukan dengan GIS, maka kemungkinan besar kita juga bisa lakukan dengan geovisualisasi. Gitu. Terkait dengan jalur pelayaran, parameter apa yang terkait dengan jalur pelayaran? Apakah tadi misalnya kondisi laut atau kondisi apa, SST, atau kondisi kondisi yang lain, gitu, kondisi cuaca, kondisi karang dan lain sebagainya. Ya, kita masukin aja semua parameternya, kita desain analisis dan visualisasinya, kita bisa buat itu sebagai model untuk pengambilan keputusan. Itu barangkali juga mungkin saya perlu menyebutkan satu contoh ya. Dulu sempat ada apa, kerjasama dengan
TNI Angkatan Laut itu terkait dengan perencanaan untuk lokasi lantamal di seluruh Indonesia. Karena kapal-kapal ini perlu ngisi bahan bakar, kemudian perlu resupply misalnya. Maka di mana kita eh, tentukan jalurnya itu mereka lewat mana, berhentinya di mana untuk resupply dan untuk pengisian bahan bakar sehingga semuanya efisien dan efektif. Nah, ini semua sama. Selama datanya ada, selama ada analisis yang ingin kita lakukan, selama ada keputusan yang ingin kita ambil, maka geovisualisasi bisa membantu di sana. Baik, Pak. Eh, ini ada ada tambahan pertanyaan lagi untuk di laut kan beberapa parameter oceanografi kadang suka berubah terkait iklim atau bagaimana Pak datanya. Mungkin bagi kepada Pak Sanji, silahkan Pak. Ya, jadi kalau model yang biasa digunakan untuk data-data seperti ini itu biasanya menggunakan sequence time series ya. Jadi yang tadi saya sampaikan CNN itu kan mostly untuk spatial configuration dia proses konvolusi, tapi juga sebenarnya bisa kita gunakan sebagai kita transformasi menjadi vektor atau kita flatten datanya biasanya kalau ngomongnya seperti itu. Nah, sebenarnya di dalam beberapa model machine learning itu yang saya nggak sampaikan sini, itu ada model-model yang bisa melihat susunan atau sequence ya. Biasanya di model-model LLM, NLP, atau di large language model ya. Transformer itu salah satunya. Sebelum transformer itu ada recurrent neural network, ada LSTM, low short term memory, ada GRU, itu juga gated recurrent unit ya. Itu sebetulnya digunakan untuk melihat pola sequence. Nah, sequence itu kan sebenarnya bisa kita gunakan juga untuk data time series seperti oceanografi, di mana kita juga bisa gunakan climate itu sebagai covariatnya atau prediktornya, sehingga di situ kita bisa melakukan proses prediksi atau forecasting ke depan. Jadi basisnya tadi temporal ini ya, temporal time series analysis ya jadinya. Itu bisa dengan menggunakan LSTM, GRU, atau recurrent neural network, atau menggunakan transformer gitu ya. Sekarang juga ada lagi ada Mamba, ada token former, ada banyak pengembangannya memang, tapi yang eh, intinya adalah bagaimana dia melihat susunan data time series itu, yang itu dia gunakan sebagai prediksi untuk ke depan, tapi juga mempertimbangkan multivariat dari prediktor yang lain. Nah, itu masih bisa dilakukan. Ya, tapi memang harus kita lihat nanti akurasinya ya, karena belum tentu akan bisa jadi bagus, belum tentu akan sangat baik. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Mengingat waktu yang sangat terbatas, apabila teman-teman masih ada pertanyaan, boleh menghubungi beliau, Pak Sanji dan juga Pak Dani di sosial medianya. Selanjutnya, terima kasih untuk eh, Bapak Sanji dan juga teman-teman yang telah mengajukan pertanyaan. Jika masih ada pertanyaan, tolong silahkan untuk di kontak Bapak Dani dan juga Bapak Sanji. Bapak Sanji. Eh, untuk teman-teman yang belum melakukan presensi, silahkan eh, mengisi link presensi ya. Selanjutnya, apakah ada? Oh, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat oleh eh, penyerahan sertifikat pertama diberikan oleh diberikan kepada Bapak Sanji yang diserahkan oleh Mbak Ruth selaku tim dari Planning Concept. Silahkan Mbak Ruth. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Iya Mbak. Baik, Bapak Sanji, bersama dengan sertifikat apresiasi ini, kami tim Planning Concept mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. SC Sanjiwana Arja Kusuma atas materi dan wawasan yang telah diberikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat besar bagi kemajuan teknologi di bidang geospasial, khususnya Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kedua oleh Mbak Yuli kepada Dani Lak, Bapak Dani Laksono. Baik, silakan Mbak Yuli. Apakah suara saya terdengar? Ya Mbak, tapi agak kecil.
Apakah sudah jelas, Mbak Dani? Oh, oh iya, Mbak. Baik, baik. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dani. Kami sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak untuk menjadi pemateri dalam webinar yang telah kita selenggarakan pada siang hari ini. Sebagai bentuk apresiasi atas ilmu, penghargaan, dan inspirasi yang telah Bapak bagikan kepada para peserta, dengan ini kami menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Bapak Dani Puku Laksono ST MM. Semoga ilmu yang telah disampaikan memberikan manfaat besar bagi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami berharap kerjasama ini dapat terus terjalin di masa yang akan mendatang. Terima kasih banyak Bapak Dani. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Dengan diberikannya sertifikat, maka berakhir pula kegiatan kita pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber, Bapak Sanji dan juga Bapak Dani, dan juga panitia planning konsep, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara webinar siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan juga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kami dari tim Planning Konsep mohon maaf jika terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di acara Planning Konsep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat menjalankan Waalaikumsalam. aktivitas. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak. kasih. Mbak.